Kita awali News Siang hari ini dari kunjungan Presiden Turki ke Indonesia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral membahas sejumlah kerjasama. Hormat, senjata! Rombongan Presiden Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedua pemimpin melakukan pertemuan empat mata sebelum kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral membahas sejumlah kerjasama. Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan nantinya akan menggelar konferensi pers yang diakhiri dengan makan siang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan kunjungan Erdogan merupakan bagian upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara di ASEAN. Kunjungan Erdogan menjadi momen penting untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Sebelumnya pemirsa, Erdogan telah berkunjung ke Malaysia dan melanjutkan kunjungan ke Pakistan usai dari Indonesia. Ya, momen hangat dan akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo juga mengantarkan Erdogan hingga ke hotel. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emine Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Kuasa hukum dan pendukung pemilik rumah pun bertahan dan melakukan perlawanan saat jurusita membacakan putusan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh.
Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini, tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemotor yang nekat masuk jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat langsung putar balik saat mengetahui adanya razia. Sementara satu ibu rumah tangga ditegur polisi karena belok mendadak dan tidak punya surat izin mengendara. Mengetahui adanya polisi yang berjaga, sejumlah pemotor ini memilih putar balik dan melawan arah lantaran takut ditilang. Para pemotor ini masuk ke jalur bus Transjakarta yang seharusnya steril dari kendaraan lain. Sementara pemotor yang terlanjur melintas akhirnya hanya bisa pasrah dan diberhentikan. Sejumlah pemotor ini melanggar seperti tidak mengenakan helm, bonceng tiga dan masuk jalur bus Transjakarta. Tak hanya pemotor, pengemudi mobil yang melanggar juga langsung dihentikan. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang berbelok mendadak dan tidak memiliki SIM. Oh, pakai map, ngikutin map. Terus pakai takutnya kan nanti enggak tahu jalur apa muter gitu loh. Makanya menjaga ini pakai helm. Jelas menindak untuk pengemudi yang tidak memakai helm, boncengan 3 lawan arah dan tanpa plat nomor. Dan ada tadi mobil yang tiba-tiba belok arah, itu seperti apa? Betul. Tadi ada mobil berplat nomor S ya, Bojonegoro, tiba-tiba potong arah, mengarah ke belok ke kiri ya. Sangat membahayakan pengemudi yang lain. Kita tegur, kita arahkan supaya tidak mengulangi lagi. Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini berlangsung mulai 10 hingga 23 Februari mendatang dan hanya mengimbau dan menegur para pelanggar lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta Barat, pasangan suami istri ditangkap karena menjadi komplotan curanmor yang meresahkan. Keduanya berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor di Jalan Haji Senin Palmera, Jakarta Barat. Setelah dilaporkan korban, polisi langsung menyelidiki kasus curanmor ini. 5 pelaku kemudian ditangkap di 2 lokasi, yakni Jalan KS Tubun Slipi Palmera dan Slengseng Kembangan, Jakarta Barat. Dari 5 pelaku, 3 orang merupakan residivis kasus pencurian motor dan pencurian dengan kekerasan. Sementara 2 orang lainnya pasangan suami istri yang berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Dari tangan kelima pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor curian.
Berdasar dari petunjuk awal tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Demikian. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. 5 pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dan penada kendaraan curian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, viral aksi sejumlah pria yang nekat memanjat tali tambat kapal Pelni demi bisa naik ke atas kapal. Aksi berbahaya ini terjadi saat kapal Pelni KM Ciremai sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi berbahaya sejumlah pria yang diduga pedagang asongan ini viral di media sosial saat nekat memanjat tali tambat kapal KM Ciremai demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan aparat kepolisian yang berada dalam video tersebut tidak bisa berkutik. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan membuat pedagang asongan dengan leluasa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Menurut pihak Pelindo Regional 4 Makassar, area khusus pedagang asongan untuk berdagang sudah diatur. Namun yang terjadi, sejumlah asongan tetap menerobos masuk. Pihak Pelindo 4 Makassar akan melakukan evaluasi sistem keamanan agar tidak terjadi hal serupa. Ya, ada 9 titik yang menjadi jalan masuknya mereka itu kami sudah penting, baik itu dengan pagar yang kami tinggikan, dengan pagar pemulih, maupun dengan mengerahkan tenaga security yang ada. Untuk keberadaan pedagang sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada aturan yang ada sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ada di sekitar sini. Kini pihak Pelindo 4 Makassar telah memasang jaring kawat di sejumlah titik agar para pedagang asongan tidak bisa masuk ke area pelabuhan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan sekaligus pemberian anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan. Salah satu staf sus yang dilantik adalah selebritas Deddy Corbuzier yang akan menangani bidang komunikasi sosial dan publik. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Bersama dengan 5 staf khusus lainnya di Aula Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan publik. Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo lahir di Jakarta pada 28 Desember 1976 atau berusia 48 tahun. Deddy merupakan lulusan S2 Psikologi University of London, Inggris, dan menempuh S1 Psikologi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sebelum menjabat sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan, Deddy adalah Duta Komponen Cadangan tahun 2022. Deddy juga dikenal sebagai podcaster sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dan sebelumnya di tahun 2009 hingga 2020, Deddy adalah pembawa acara talk show TV swasta, serta dikenal sebagai pesulap. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum
dan sekaligus melaporkan oknum APK tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana, dan Saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana, dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa Liu Xiaodong, WNA asal China, menjalani sidang perdana kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Sidang pembacaan dakwaan terpaksa ditunda karena penasihat hukum terdakwa tak hadir dalam sidang. Dalam aja, Bu. Sidang perdana terdakwa Liu Xiaodong atas kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Ketapang dijadwalkan digelar pada Selasa pukul 9 pagi. Sidang hanya berlangsung beberapa menit lantaran tidak dihadiri penasehat hukum terdakwa Liu Xiaodong. Sidang akan kembali digelar pada Senin, tanggal 24 Februari mendatang, dan Liu Xiaodong adalah warga negara asli asal China. Ini merupakan warga negara asing asal China yang merupakan buronan sejak tahun 2023 atas kasus penganiayaan yang dilakukan di PT SRM di Kabupaten Ketapang. Pemirsa, Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran mengukuhkan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Ketua Umum IKA Unpad periode 2024-2028. Di bawah kepemimpinannya, Ferry Juliantono akan mengusung konsep ekonomi Pancasila untuk membawa kebermanfaatan bagi alma mater, alumni, dan mahasiswa Unpad. Penyerahan bendera Pataka kepada Ferry Juliantono menjadi penanda disahkannya pengurus baru Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran periode 2024-2028. Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi ini terpilih secara aklamasi lewat musyawarah besar ke-11 dan reuni akbar di Bandung, menggantikan Ketua Umum IKA Unpad periode sebelumnya Irawati Hermawan. Kepengurusan IKA Unpad 2024-2028 diisi oleh berbagai macam latar belakang, baik pemerintahan, wira swasta, dan sejumlah profesional lainnya yang siap mendukung konsep ekonomi Pancasila yang diusung Ferry Juliantono. Diharapkan ke depan Universitas Padjadjaran dari semua fakultas bisa punya dharma bakti yang terbaiknya untuk negeri ini. Dan salah satu yang kita ingin dharma baktikan adalah mengembalikan lagi ekonomi Pancasila sebagai sebuah school of thought atau mazhab yang harus dijalankan oleh negara, oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Ferry memiliki 4 program prioritas, yakni pendataan alumni berbasis digital, dukungan untuk para mahasiswa dan alumni berprestasi agar dapat melanjutkan jenjang pendidikan, inisiasi Unpad Career Center, dan pembentukan koperasi IKA Unpad. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Muhammad Khairuddin iNews melaporkan.